Kembali bersama kami dalam Power Lunch, bersama saya Syarifah Rahma, dan saat ini kami masih bersama dengan Bapak Aswin Albert Max, selaku Regional Manager dari Maxco yang langsung bergabung bersama kami dari studio CNBC Indonesia. Pak Aswin, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Nah, kita akan membahas terkait dengan strategi perusahaan ya saat ini untuk mengimbangi perubahan dari masyarakat terkait dengan era digital saat ini. Tampaknya apa-apa juga saat ini juga menggunakan gadget ya Pak ya, ataupun juga menggunakan digitalisasi. Nah, seperti apa Anda melihat terkait dengan hal ini untuk bisa mengakselerasi begitu ya dari perusahaan Anda sendiri? Ya, Iva, memang kita bisa melihat bahwa dalam 2 tahun belakangan ini terutama ya, setelah kita melewati kondisi pandemik dan seterusnya, memang aplikasi atau penggunaan transaksi online ini meningkat dengan sangat pesat. Dan dari Maxco sendiri kami juga melakukan improvisasi ternyata. Dalam bentuk transaksi online ini ada satu aplikasi pendukung ya, yang paling singkat yang seringkali disebut dengan platform ya. Kalau kita mau melakukan transaksi jual beli dan seterusnya, kita harus melewati sebuah platform yang bisa dilakukan secara online. Dan platform ini dari waktu ke waktu Maxco terus melakukan sebuah adjustment ya, supaya tentunya platformnya selain lebih friendly, tetapi juga bisa memberikan informasi yang lebih baik, memberikan service yang lebih baik. Sebab kalau cuma ngobrol masalah platform, ya mereka biasanya cuma tahu jual dan beli. Tapi Maxco bisa memberikan lebih dari itu. Misalkan kita bisa memberikan signal-signal, berita-berita tentang pasar seperti itu. Bisa juga memberikan sebuah servis kepada nasabah untuk manage dananya. Mau menarik dana sangat mudah. Mau menyetorkan dana juga mudah, seperti itu. Jadi kembali lagi ke masalah aplikasi atau kemajuan digital ini, kita memiliki aplikasi atau dukungan digital yang saat ini menurut saya sangat baik. Dan ini juga akan memberikan sebuah benefit yang luar biasa untuk investor. Oke, tadi ya ada informasi-informasinya juga, kemudian di satu sisi juga artinya ada edukasi juga yang bisa dilakukan begitu ya, diberikan langsung kepada masyarakat dan juga para pelaku pasar, dan tadi ini juga bisa berpengaruh kepada keputusan-keputusan yang diambil juga oleh para pelaku pasar ya Pak ya. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan mungkin dari adanya digitalisasi ini juga kan di satu sisi tentu bisa meningkatkan volume dan juga nilai transaksi dari para investor. Nah, kemudian di satu sisi terkait dengan mekanisme bilateral maupun juga multilateral, seperti apa strategi dari perusahaan untuk bisa meningkatkan tadi ya volume dan juga nilai transaksi? Kalau menurut hemat kami memang kalau sudah berbicara masalah ini, kita akan kembali lagi ke masalah edukasi. Bahwa untuk meningkatkan volume dan juga meningkatkan jumlah transaksi dan seterusnya, itu semua didukung oleh berapa besar pengetahuan dan informasi yang diterima oleh investor atau pelaku pasar. Memang hal ini menurut kami juga menjadi satu highlight yang penting dalam kegiatan Maxco sehari-hari. Kita harus selalu konsisten memberikan edukasi tentang pasar, bagaimana pergerakan harga, namun juga kita juga bisa memberikan sebuah tips-tips yang lain. Kita juga bisa berbicara mengenai masalah legalitas. Kita berbicara juga mengenai masalah saat ini instrumen apa yang betul-betul bisa menjadi fokus ya, jadi pelaku pasar. Seperti yang kita ketahui juga informasi atau cara-cara yang kita berikan itu bisa dalam jangka waktu yang pendek, mungkin dari short seminar yang pendek-pendek untuk nasabah-nasabah atau pelaku pasar yang baru. Untuk jangka yang lebih besar atau skala yang lebih besar, kita juga mengadakan Financial Summit yang nanti ada tanggal 21 September ya. Mudah-mudahan semuanya bisa ikut berpartisipasi. Financial Summit ini juga akan memberikan sebuah acuan dan gambaran kurang lebih ini kondisi pasar atau produk-produk instrumen berjangka yang ada saat ini, mana-mana aja yang bisa kita perhatikan. Mana yang bisa memberikan sebuah keuntungan yang optimal buat
pelaku pasar atau para investor. Oke, ini menarik ya, tadi termasuk adalah salah satunya dengan nanti menggelar acara juga ya Pak ya, dan pastinya juga akan ditunggu-tunggu juga oleh para pelaku pasar. Nah, terkait dengan tadi literasi dan juga edukasi masyarakat, tadi kan sudah disebutkan ada beberapa poin-poin yang dilakukan begitu, tapi harapan ke depannya dari Mexco sendiri seperti apa sih Pak? Ya, kalau kami mengharapkan sih kita bisa memberikan sebuah service yang paling baik ya kepada pelaku pasar atau investor. Kedepannya kita juga berharap supaya Mexco bisa menjadi sebuah perusahaan yang terpercaya begitu, merupakan jujukan yang utama apabila kita mau berpikir mengenai transaksi produk berjangka, maka kita berharap Mexco merupakan salah satu perusahaan prominent company yang bisa menjadi salah satu beacon atau sebuah contoh yang bisa diikuti oleh komunitas-komunitas pialang berjangka yang lain. Kita bisa memberikan service yang terbaik, kita bisa memberikan informasi yang terbaik, kita memberikan platform atau sarana yang terbaik buat para pelaku pasar atau investor seperti itu. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir Pak terkait dengan visi pengembangan untuk perusahaan investasi ini ke depannya dan target besar yang manajemen ingin capai ke depannya seperti apa? Ya, kembali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa saat ini memang kita ingin menjadi sebuah perusahaan yang terpercaya. Mengingat banyak sekali kita melihat bahwa informasi-informasi yang diterima oleh pelaku pasar ini masih banyak sekali yang kurang begitu jelas begitu. Selain dalam masalah regulasi, selain masalah legalitas dan seterusnya. Jadi kita ingin supaya Mexco merupakan salah satu perusahaan yang dituju apabila pelaku pasar atau investor itu ingin mendapatkan atau ingin memperoleh sebuah tempat bila mana ingin melakukan transaksi produk-produk berjangka. Memiliki sebuah tempat yang bisa dipercaya, memiliki sebuah tempat yang aman, yang nyaman begitu ya, dalam menempatkan dana mereka dan juga melakukan transaksi-transaksi. Memiliki sebuah, Mexco juga ingin memberikan sebuah service dengan low cost. Jadi tidak hanya bisa memberikan keuntungan-keuntungan, tetapi keuntungan itu juga bisa diperoleh dari biaya-biaya transaksi yang cukup murah begitu. Oke, tadi ada banyak begitu poin-poin yang menarik tentunya bagi para pelaku pasar dan juga masyarakat. Terima kasih Pak Aswin, diskusi yang sangat menarik pada siang hari ini. Terima kasih, sukses dan sehat selalu. Dan tentunya kita akan menantikan seperti apa nanti jalannya ya Pak ya untuk Mexco Financial Summit. Dan terima kasih sekali lagi, sukses dan sehat selalu untuk Anda.